Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzul Fitra Novitasari dengan NIM 2104055010003 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya telah melaksanakan tugas mata kuliah Anatomi, Fisiologi, dan Genetika dengan dosen pengampu Ibu Dotranda Tatiana Mediana, MSI. Pengertian anatomi, fisiologi, dan genetika. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ana dan tomi, yang berarti memotong atau menyayat atau memisahkan, yang kemudian didefinisikan sebagai ilmu tentang struktur tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Fisiologi, visi atau fisis atau val, dan logo atau logi, yang berarti ilmu. Jadi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kerja tubuh dalam keadaan normal. Pada fisiologi manusia, maka yang dipelajari ialah bagaimana organ-organ tubuh berfungsi atau bekerja. Definisi genetika dalam banyak buku dinyatakan sebagai cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat bakat atau ilmu mengenai sifat keturunan. Pernyataan di atas mengandung arti bahwa persoalan pokok dalam genetika ialah bagaimana suatu persamaan dan variasi diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Tingkat struktur organisasi manusia. Yang pertama, sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan manusia dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Yang kedua, jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Yang ketiga, organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Yang keempat, sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks lagi sehingga proses yang berlangsung di dalam tubuh suatu organisme dapat berjalan dengan baik sesuai aktivitas hidup organisme yang bersangkutan. Sistema pergerakan terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia merupakan sekumpulan tulang-tulang yang saling berhubungan. Rangka manusia dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bagian poros tubuh aksial dan bagian alat gerak apendikular. Kegunaan rangka bagi tubuh kita adalah sebagai berikut. 1. Alat gerak pasif. Rangka hanya dapat bergerak karena gerakan otot. 2. Memberi bentuk pada tubuh. 3. Sebagai penyangga tubuh. 4. Tempat pembentukan sel-sel darah. 5. Tempat melekatnya otot rangka. 6. Melindungi organ dalam misalnya jantung, hati, dan usus. Rangka badan. Tulang belakang. Tulang belakang berjumlah 33 ruas tulang yang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang bersatu, 4 ruas tulang ekor bersatu. Rangka badan. Tulang dada. Tulang dada terdiri atas tulang dada, tulang badan, tulang pedang-pedangan. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang, terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Rangka badan tulang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang kemaluan, 2 tulang duduk. Rangka anggota gerak. Tulang tangan. Rangka anggota gerak terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, 2 kali 5 tulang telapak tangan, 2 kali 14 tulang ruas jari. Rangka anggota gerak tulang kaki. Rangka anggota gerak bawah terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, 2 kali 5 tulang telapak kaki, 2 kali 14 tulang ruas jari. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya
1. Tulang pipa berbentuk seperti pipa, contohnya tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil. 2. Tulang pipi bentuknya pipih berupa lempengan, contohnya tulang tengkorak, tulang dada, dan lain-lain. 3. Tulang pendek, bentuk seperti kubus atau tak beraturan dan pendek, contohnya tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. 4. Tulang tak beraturan. 5. Tulang sesamoid. Jenis tulang berdasarkan strukturnya. Tulang keras, strukturnya keras, tulang belakang, tulang lengan, dan lain-lain. Tulang rawan, strukturnya lunak, terdiri dari tulang telinga, kuping, dan lain-lain. Macam-macam otot. Pertama, otot polos. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Yang kedua, otot jantung. Berbeda dengan otot polos yang dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Susunan serat protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap ini. Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah. Otot rangka. Otot rangka merupakan bagian dari sistema otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian dari otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia, otot rangka menjadi salah satu yang terpenting karena lokasinya yang berada pada seluruh bagian tubuh. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Fungsi otot: 1. Menggerakkan jantung, 2. Mengalirkan darah, yang ketiga menjalankan kerja. Sistema pergerakan terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Komponen penunjang sendi: 1. Ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. 2. Kapsul sendi, lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. 3. Cairan sinovial, cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. 4. Tulang rawan hialin, jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Sendi pada tubuh manusia. Yang pertama, sendi mati, sinartrosis, yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak. Contohnya sendi antar tulang, penyusun tengkorak. 2. Sendi kaku atau ampiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit atau terbatas. Contohnya pada persendian tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Sendi ini dibedakan menjadi 5 macam sebagai berikut. Yang pertama, sendi peluru, kedua, sendi engsel, ketiga, sendi pelana, keempat, sendi putar, dan kelima, sendi luncur. Gangguan persendian. Yang pertama, dislokasi, pergeseran sendi dari kedudukan semula karena tulang ligamennya tertarik atau sobek. Yang kedua, keseleo atau terkilir, tertariknya ligamen sendi yang disebabkan oleh gerakan yang tiba-tiba atau tidak bisa dilakukan menimbulkan rasa sakit. Yang ketiga, ankilosis, persendian tidak dapat digerakkan lagi karena tulangnya menyatu. Yang keempat, artritis atau infeksi sendi, gangguan sendi yang ditandai terjadinya peradangan sendi yang disertai timbulnya rasa sakit. Artritis meliputi 1. Artritis eksudatif, radang getah dalam sendi. Yang kedua, artritis sika, kekurangan cairan sinovial. Yang ketiga, gout arthritis, gangguan gerak karena kegagalan metabolisme asam urat. Asam urat yang berlebihan akan diangkut oleh darah dan disimpan di dalam sendi kecil. Seperti sendi ruas-ruas jari, tanda sendi yang mengalami kelebihan asam urat adalah membesarkan sendi, pembengkakan sendi atau artritis reumatik. Keempat, reumatik, penyakit kronis pada sendi sehingga sendi membengkak.
Panca indera, mata, bagian anatomi mata yang terlihat, iris, pupil, kornea, sklera, dan konjungtif. Yang tidak terlihat, lensa mata, vitreous, retina, dan sarat optik. Bagian pelindung mata, kelopak mata, kelenjar air mata, bulu mata, dan alis mata. Kelainan pada mata, rabun dekat, ketidakmampuan melihat benda yang terlalu dekat karena bayangan jatuh di belakang retina. Katarak merupakan penurunan daya akomodasi lensa mata oleh pengapuran lensa mata. Buta warna, ketidakmampuan mata melihat warna tertentu. Buta warna sebagian tidak dapat membedakan warna. Rabun jauh dapat ditolong dengan lensa kacamata cekung atau minus. Rabun sensa atau hemerotopia tidak mampu melihat benda dengan jelas saat senja. Mata tua atau presbiopil, gangguan penglihatan yang disebabkan otot penggerak lensa mata telah mengendur sehingga daya akomodasi menurun. Panca indera telinga, bagian-bagian telinga. Yang pertama, telinga bagian luar. Daun telinga berfungsi sebagai alat penangkap suara. Lubang telinga sebagai pintu masuk bunyi. Kelenjar minyak atau saluran telinga luar sebagai jalan masuk bunyi. Yang kedua, telinga bagian tengah terdiri atas. Selaput pendengaran atau gendang telinga akan bergetar bila menerima getaran bunyi. Tulang-tulang pendengaran atau tulang martil, landasan, dan sanggur, dan lain-lain. Tulang pendengaran akan bergetar setelah gendang telinga digetarkan oleh bunyi. Saluran eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Yang ketiga, telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput atau koklea. Di dalamnya terdapat fonoreseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang getaran suara sehingga kita dapat mendengar. Tingkap jorong berfungsi memberi informasi ke otak tentang posisi kepala atau arah gerak tubuh. Tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran berfungsi menjadi keseimbangan tubuh. Proses mendengar. Getaran suara akan ditangkap telinga bagian luar. Hal ini akan menggetarkan gendang telinga. Setelah itu, suara akan diteruskan ke tulang pendengaran. Sesampainya di tulang pendengaran, suara diteruskan ke tingkap jorong dan bundar. Akhirnya suara akan masuk ke rumah siput atau koklea dan akan menggetarkan ujung-ujung saraf pendengaran di dalamnya. Hal ini menyebabkan kita dapat mendengar. Penyakit pada telinga. Tuli berarti tidak dapat mendengar. Tuli dapat dialami sejak lahir atau setelah dewasa. Ada 2 macam tuli, yaitu tuli konduksi dan saraf. Infeksi telinga. Infeksi telinga biasanya disebabkan oleh bisul atau luka di dalam telinga. Conge adalah cairan berbau busuk dari dalam telinga. Penyakit ini terjadi akibat radang pada telinga bagian dalam. Cara merawat telinga. Yang pertama, jangan terlalu sering mendengarkan bunyi yang terlalu keras. 2. Jaga kebersihan telinga agar tidak tersumbat. Gunakan pembersih telinga yang berbahan lembut. Hal ini untuk menghindari robeknya gendang telinga. Yang ketiga, hindari benturan berupa tamparan keras. Yang keempat, hindari mendengar suara atau musik yang terlalu keras. 5. Segera pergi ke dokter jika telinga kita mengalami gangguan. Misalnya, telinga sering berdenging atau benda asing masuk ke dalamnya. Dokter yang dituju sebaiknya dokter THT. Dokter THT khusus menangani gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan. Panca indera kulit, pengertian dan fungsi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minus, dan kulit bagian medial lengan atas. Sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Kulit merupakan organ yang menjalankan berbagai macam fungsi, di antaranya yang terpenting yaitu kulit melindungi tubuh terhadap luka. Kulit melalui persarafan sensorik juga bertindak sebagai alat indera. Kulit juga berperan dalam mengatur keseimbangan air. Kulit mempertahankan temperatur tubuh, komunikasi, dan ekskresi.
Fungsi utama kulit adalah sebagai indera peraba untuk dapat membedakan dingin dan panas, melindungi tubuh dari kuman penyakit, mengatur suhu tubuh. Caranya dengan mengeluarkan keringat melalui kulit. Saat berolahraga, terjadi pembakaran energi di tubuh. Hal ini membuat suhu tubuh meningkat. Karena itu, tubuh mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Bagian-bagian kulit dan cara merawat kulit. Yang pertama, epidermis, lapisan luar atau kulit ari, tersusun atas dua lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. 2. Dermis, lapisan dalam atau kulit jangat, tersusun atas, jaringan lemak, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, reseptor, saraf penerima rangsang. Cara merawat kulit. Gunakan air bersih dan sabun saat mandi. 2. Jangan lupa mencuci tangan sebelum memegang makanan. 3. Hindari bertukar pakaian dengan orang lain. 4. Oleskan baby oil jika kulitmu melepuh terkena air panas. Pengertian dan fungsi sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sistem dalam tubuh manusia yang bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan menanggapi rangsangan tadi. Sistem koordinasi yang dimiliki oleh manusia meliputi sistem syaraf, sistem endokrin atau hormon, dan panca indera. Fungsi sistem koordinasi manusia yang mengatur dan mengendalikan kerja sistem organ tubuh yang lain sehingga bekerja sesuai fungsinya. Struktur dan fungsi sel saraf. Sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi, sistem saraf sadar dan otonom atau tidak sadar. Bentuk sel saraf. Neuron unipolar, neuron bipolar, neuron multipolar. Istilah yang akan dijumpai. Neuron konektor atau asosiasi, neuron sensorik, neuron motorik. Komponen sistem saraf terdiri dari sel saraf neuron, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Sistema koordinasi. Otak manusia. Otak beratnya sekitar 3 kg dan berisi hingga 100 miliar sel. Otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Perlindungan sangat penting bagi otak karena otak merupakan organ vital yang mengatur kerja sistem organ yang lain. Lapisan pelindung otak. Otak selain dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, dilindungi oleh beberapa lapisan pelindung otak manusia. Lapisan pelindung otak tersebut adalah 3 lapisan jaringan ikat yang disebut meninges. Lapisan meninges terdiri dari piameter, lapisan arachnoid, dan durameter. Selain dilindungi oleh meninges, otak manusia dilindungi juga oleh cairan cerebrospinalis. Bagian dari otak. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri dan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan dan sebaliknya. Kedua, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil merupakan bagian otak yang berada di bawah lobus. Kepala dibelakangi lobus occipitalis dan berhubungan dengan leher bagian atas. Yang ketiga, batang otak. Batang otak adalah serikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yaitu sekumpulan saraf yang membantu kinerja otak terkumpul di dalam saraf tulang belakang yang terlindungi oleh tulang belakang. Sistem ini yang memungkinkan otak menyampaikan perintah pada tubuh. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis berada di dalam tulang belakang. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang yang terdiri dari 33 ruas. Fungsi utamanya adalah sebagai pusat gerak refleks. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf-saraf tersebut adalah sebagai pengantar impuls dari otak dan ke otak. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi penting dalam tubuh. Fungsi tersebut antara lain menghubungkan impuls dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya, menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik, memungkinkan menjadi jalur terpendek pada gerak refleks.
Sumsum tulang belakang atau medula spinalis terdiri atas dua lapisan substansi, yaitu substansi putih di bagian luar dan substansi kelabu di bagian dalam. Berfungsi membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak dan membawa respon dari otak ke efektor untuk menanggapi rangsangan. Fungsi ini darat dilakukan karena medula spinalis membentuk percabangan ke seluruh bagian tubuh yang disebut sistem syaraf tepi. Fungsi sumsum tulang belakang yaitu 1. Menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf tepi menuju ke otak. 2. Menyampaikan impuls motorik dari otak ke berbagai efektor seperti otot rangka atau lurik, otot jantung, otot polos, dan kelenjar. Ketiga, sebagai pusat gerak refleks. Istilah yang akan dijumpai, yang pertama sel saraf atau neuron, 2. Impuls atau stimulus, ketiga reseptor alat penerima rangsang, keempat efektor alat gerak, kelima neuron sensorik, keenam neuron motorik, dan ketujuh neuron konektor atau asosiasi. Sistem saraf tepi. Sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik sistem saraf pusat SSP yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Sel-sel sistem saraf motorik tersebut membawa informasi dari SSP ke organ otot dan kelenjar. Sistem saraf perifer dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terutama merupakan sistem motorik yang semua sistem saraf ke otot, sedangkan sistem otonom merupakan sistem saraf yang mewakili persarafan motorik dari otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar. Sistem otonom ini terdiri dari dua komponen fisiologis dan anatomis yang berbeda, yang saling bertentangan, yaitu sistem simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf sadar atau kraniospinal merupakan saraf yang mengatur gerakan yang dilakukan secara sadar. Sistem saraf sadar dibagi menjadi dua macam, yaitu kranial dan spinal. Sistem saraf kranial atau kepala disusun oleh 42 pasang saraf yang keluar dari otak. Saraf kranial berhubungan dengan reseptor dan efektor untuk daerah kepala. Sedangkan saraf spinal disusun oleh 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf tak sadar, saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf ini mengontrol organ-organ dalam tubuh dan otot polos pembuluh darah, di mana otot polos pembuluh darah tersebut mengalami gerakan yang vasokontraksi dan vasodilatasi atau mengerut dan mengembang. Saraf otonom bersifat motorik atau digolongkan kepada saraf aferen. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua bagian, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik yang memiliki susunan dan fungsi yang khas. Sistem saraf simpatik merupakan sistem saraf yang terdiri atas serangkaian urat kembar berupa ganglion-ganglion yang tersebar di beberapa daerah, seperti daerah leher, daerah dada, daerah pinggang, dan daerah pelvis. Serabut saraf simpatik berfungsi untuk merangsang kerja otot jantung, otot-otot sadar, semua pembuluh darah, dan semua alat-alat dalam seperti lambung, pankreas, dan usus. Selain itu, merangsang serabut motorik sekretorik pada kelenjar keringat dan mempertahankan tonus semua otot, termasuk tonus otot sadar. Sistem saraf parasimpatik, yaitu susunan saraf parasimpatik yang berupa jaringan susunan saraf yang berhubungan dengan ganglion-ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Sistem saraf parasimpatik memiliki fungsi kebalikan dari saraf simpatik. Fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawanan atau antagonis. Sistem saraf parasimpatik terdiri dari keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya ditambah dengan beberapa saraf otak lain dan saraf sumsum sambung. Fungsi saraf otonom simpatik. Yang pertama memperbesar pupil, yang kedua menghambat aliran ludah, yang ketiga mempercepat denyut jantung, yang keempat mengecilkan bronkus, yang kelima menghambat sekresi kelenjar pencernaan, yang keenam menghambat kontraksi kandung kemih otak.
Parasimpatik yang pertama mengecilkan pupil, yang kedua menstimulasi aliran ludah, yang ketiga memperlambat denyut jantung, yang keempat membesarkan bronkus, yang kelima menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, dan yang keenam mengerutkan kantung kemih. Genetika. Pengertian genetika. Genetika disebut juga ilmu keturunan, berasal dari kata genos atau bahasa Latin, artinya suku bangsa-bangsa atau asal-usul. Genetika adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk ahli informasi hayati dari generasi ke generasi. Oleh karena cara berlangsungnya ahli informasi hayati tersebut mendasari adanya perbedaan dan persamaan sifat di antara individu organisme. Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat. Dalam ilmu ini dipelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditas itu diwariskan kepada anak cucu serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Istilah dalam genetika. Pertama, gen merupakan substansi terkecil yang berperan dalam pewarisan sifat. Kedua, kromosom merupakan benang halus yang terdapat di inti sel yang berperan dalam pewarisan sifat. Ketiga, DNA merupakan susunan polinukleotida yang membentuk rantai ganda berpilin yang panjang berperan dalam pewarisan sifat serta arsitek sintesis protein. Yang keempat, RNA merupakan susunan polinukleotida yang membentuk rantai tunggai yang pendek berperan sebagai pelaksana sintesis protein. Yang kelima, fenotipe merupakan alat yang tampak pada suatu organisme. Keenam, genotipe merupakan sifat yang tidak tampak dalam suatu organisme. Ketujuh, dominan merupakan sifat yang menang. Kedelapan, resesif merupakan sifat yang kalah. Yang kesembilan, intermediate merupakan sifat yang sama kuat. Kesepuluh, alela merupakan pasangan gen yang terletak dalam lokus yang sesuai. Kesebelas, homozigot merupakan genotip yang terdiri dari gen dan dengan allele yang sama. Kedua belas, heterozigot merupakan genotip yang terdiri dari gen dengan alel yang berbeda. Ke-13, parental merupakan induk yang melakukan persilangan. Ke-14, filial merupakan keturunan hasil persilangan. Kromosom dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kromosom tubuh atau autosom, tidak menentukan jenis kelamin, kepemilikannya antara pria dan wanita sama. Kromosom seks atau genosom menentukan jenis kelamin atau kepemilikannya antara pria dan wanita tidak sama. Pada sel somatik manusia terdapat 46 buah kromosom, terdiri dari 44 buah autosom dan 2 buah genosom. Kelainan faktor genetika bisa terkait ke kromosom tubuh atau kromosom seks. Ciri kelainan karena faktor genetika. Pertama, penyakitnya tidak dapat menular. Kedua, tidak dapat disembuhkan dikarenakan faktor keturunan dari induknya. Ketiga, menghindari pernikahan dengan orang yang memiliki keturunan kelainan genetika. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Begitulah kalimat yang sering kita dengarkan. Begitu pula dengan kelainan genetika ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah dengan menghindari perkawinan atau pernikahan dengan seseorang yang mempunyai hubungan darah yang cukup dekat, misalnya sebagai saudara satu kakek atau nenek, ataupun keluarga yang mempunyai hubungan darah yang cukup erat. Kelainan genetika. Kelainan genetika manusia dibagi menjadi dua, yaitu autosom dan gonosom. Autosom dibagi menjadi dominan dan resesif, sedangkan gonosom dibagi menjadi kromosom X dan kromosom Y. Kelainan kromosom. Kelainan kromosom pada manusia pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yakni kelainan pada kromosom tubuh atau autosom dan kelainan pada kromosom seks atau gonosom.